Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Gustiani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil review saya masih terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan, yaitunya administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Jika bicara tentang sarana dan prasarana pendidikan, tentu saja yang akan kita bahas adalah sarana yang ada di sekolah atau perguruan tinggi. Yang jelas, kalau bicara soal barang atau benda mati atau sarana dan prasarana dimanapun lembaganya, sarana dan prasarana itu sering kali dianggap sama oleh sebagian orang, tetapi nyatanya berbeda. Di dalam undang-undang, sarana adalah semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan di dalam proses penunjangan pendidikan, dan itu adalah semua peralatan yang bisa dibawa-bawa dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya, dia tidak terlibat secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu atau cenderung gagal atau tidak terjadi. Jadi, administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk di dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok di dalam sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, site atau lahan, yaitu letak atau lokasi lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Yang kedua, building atau bangunan, yaitu semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga, equipment atau perlengkapan. Perlengkapan yang selalu dipakai atau digunakan seperti ATK, perlengkapan gambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, furniture atau perabot, yaitu kursi, meja, lemari, dan semuanya. Ada beberapa prinsip dasar di dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana merupakan menggambarkan nilai, harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana merupakan keinginan bersama dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan terhadap
sarana prasarana yang ada di lembaga itu. Yang ketiga, administrasi sarana prasarana mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK. Yang kelima, adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, yang punya kompetensi terkait itu dan bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu ada 8 aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang pertama yaitu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan, kenapa administrasi itu terkait dengan sarana prasarana itu dibuat, terkait dengan kebutuhan, pembelian, pengadaan itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya adalah komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Setelah kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa, seberapa pentingkah sarana itu harus diadakan untuk prodi, untuk sekolah, untuk kelas, apa bentuknya, apa jenisnya, dan kualitasnya. Yang kedua adalah proses pengadaan, yaitu mengadakan barang yang dibutuhkan, sarana prasarana tadi, untuk diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya, dan diatur oleh undang-undang. Tidak semuanya yang harus dibeli. Ketika kemampuan kita tidak sebanding, menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Jadi, ada pertimbangan krusial dan pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Yang ketiga, setelah proses pengadaan, kemudian dilakukanlah setelah dipilih apakah layak dibeli, maka dibelilah sarana yang dibutuhkan tadi. Berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan tadi. Setelah barang itu dibeli, ada prosedur dan proses SOP dari manajemen atau administrasi sarana dan prasarana. Inventarisasi artinya adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi, ada proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang disediakan, atas barang yang diadakan, sehingga tercatat sebagai barang-barang milik negara. Ketika sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa, sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah. Ketika kehilangan, akan gampang pula untuk mendeteksinya. Dan ketika rusak pun, tak bisa serta-merta dibuang. Harus mengikuti proses yang namanya penghapusan. Apakah diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan, sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi dan tidak masuk lagi ke dalam urutan barang milik negara. Kalau sudah masuk dalam proses inventarisasi, pengkodean, penamaan, artinya
barang itu sudah tercatat, maka penghapusan pun harus melalui laporan. Bicara soal inventarisasi, berarti proses yang terjadi adalah barang atau benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga, oleh sekolah atau perguruan tinggi, maka dalam setiap barang itu tercatat kode-kode tertentu. Nah, yang bisa paham adalah orang atau mereka yang berkedudukan atau berada di posisi sebagai inventarisator. Yang keempat, langkah atau proses berikutnya adalah penyimpanan. Jadi, kalau sudah direncanakan, diadakan, kemudian diinventaris, setelah ada pengkodean, ada nama tercatat, maka disimpan dulu untuk nanti disiapkan. Kategorinya, barang ini kebutuhan untuk siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana, jadi tidak dibagikan dulu. Disimpan dulu di dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Syarat pergudangan yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah penataan. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat pelajaran, kemudian ditata sedemikian rupa. Langkah berikutnya adalah penggunaan atau pemanfaatan. Jadi, setelah itu barulah barang yang tadi ada di gudang yang sudah diinventaris, yang sudah ditata sedemikian rupa. Artinya, dalam proses penataan, kita langsung menempatkan barang sesuai dengan kebutuhan. Langkah ini digunakan setelah barang itu ada, ditata, diserahkan, maka harus dimanfaatkan demi berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi, penggunaan harus mengikuti penyusunan jadwal yang jelas, pembagian tugas, apalagi kaitannya dengan lab, perpustakaan, operator, komputer, dan lain sebagainya. Dalam rangka memperpanjang nyawa atau pemanfaatan atau nilai manfaat dari sarana yang sudah diadakan atau dibeli tadi, sehingga daya manfaat untuk proses pembelajaran menjadi lebih panjang. Secara akademik, peserta didik, guru, dosen bisa memanfaatkannya lebih lama. Berikutnya yaitu pemeliharaan. Sarana yang dimaksudkan itu harus dipelihara. Ada pemeliharaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara, justru biaya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka sebenarnya harus ada petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara ini. Sayangnya, untuk sekolah dan kampus masih menjadi dilema persoalan ini, sehingga sarana yang seharusnya memiliki nyawa yang lebih panjang akibat pemeliharaan yang kurang menjadi pendek nyawanya, cepat rusak, cepat berdebu, sehingga harus dibeli lagi, dan itu yang menjadi masalah.
Yang terakhir dari proses administrasi sarana dan prasarana adalah penghapusan. Artinya, manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli tadi, itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan. Meringankan beban kerja, inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode bahwa barang itu, sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Alasan dari penghapusan itu banyak. Apakah tingkat kerusakan yang terlalu tinggi, atau ketika barang atau sarana itu masih layak dipakai, tetapi pada saat dimanfaatkan, biaya pemeliharaannya jauh lebih besar daripada biaya beli baru, maka mending dihapuskan atau dihibahkan. Nah, itu dia proses dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Terlihat dari rentetan kegiatan atau aktivitas dari proses tersebut mengindikasikan sebenarnya terkait dengan pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Karena barang atau sarana yang diadakan itu, yang kita manfaatkan itu untuk kegiatan pendidikan, sebesar-besarnya adalah untuk pemanfaatan proses atau menunjang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana prasarana yang dimaksud itu bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, yang bisa dimainkan atau dimanfaatkan sesuka hati, tetapi adalah barang yang dibeli dengan milik negara. Maka, ia tercatat sebagai inventaris barang negara, sehingga mulai dari pengadaan sampai penghapusan harus mengikuti prosedur yang benar dan tepat. Nah, kita sama-sama memiliki peran guru, dosen, atau peserta didik, atau karyawan, atau pendidik untuk saling memberikan masukan, saling mengingatkan, sehingga pengadaan dan proses sarana prasarana memang betul-betul berdampak baik. Oke, baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.